Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu, dan kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Di perjumpaan yang terakhir kita sudah belajar tentang bagaimana maurai dan menjawab seputar hadis Nabi yang terdapat di dalam Sahih Muslim, yang riwayatnya menyebut ada seorang sahabat, ada seorang muslim datang kepada Rasulullah lalu bertakun, aina abi, di mana abah ulun ya Rasulullah. Lalu dalam riwayat Muslim tadi jawaban Nabi apa? Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya abahku Nabi dan abah ikam di neraka. Meskipun riwayat ini dalam Sahih Muslim, namun bukan berarti kadakawa dikritisi. Bukan berarti kemudian kita terima mentah-mentah, karena bertentangan dengan konsep dasar kita dalam memandang keagungan Rasulullah. Ternyata setelah dipelajari dan diteliti, riwayat yang menyebut inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya abahku dan abah ikam di neraka, ini riwayat dari jalur Hammad an Thabit an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Hammad bin Salamah melalui Thabit, melalui Anas, lafadznya kayak ini. Ternyata di luar sana ditemukan juga riwayat yang melalui jalur Thabit juga, Thabit dari Anas, tapi setelah Thabit yang meriwayatkan Ma'marun. Jadi Ma'mar dan Hammad sejaman. Entah kenapa Hammad meriwayatkan dengan lafadz inna abi, sesungguhnya abahku, wa abaka dan abah ikam di neraka, yang mengisyaratkan abah Nabi di neraka. Tapi ternyata riwayat Ma'mar dari jalur yang sama, dari Thabit, dari Anas bin Malik, dari Nabi, tak ada tambahan sesungguhnya abahku di neraka, tak ada itu. Tapi ternyata lafadznya idza marata biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Apabila engkau berjalan melewati kuburan orang kafir, ujar Nabi, kabarkan kepadanya inya akan masuk neraka. Ini riwayat Ma'mar nih. Artinya antara Ma'mar dan Hammad ini beda. Pada sama-sama mendengar dari Thabit. Sama-sama Thabit pun meriwayatkan dari Anas bin Malik, Anas dari Nabi langsung. Kenapa ada perbedaan? Terkadang jer ulun ada human error. Entah hafalan, entah faktor macam-macam sebagaimana ulun contohkan. Tapi dengan standar kita dari awal memahami agungnya Rasulullah, yang lebih cocok dari dua riwayat ini kita mengambil dari riwayat Ma'mar. Kenapa? Karena riwayat Ma'mar kadang menyebut sama sekali lafadz abahku dan Nabi di neraka. Sedangkan Ma'mar dan Hammad orang-orang thiqah keduanya, orang yang kau dipegang pandirannya. Ambil riwayat Ma'mar, tinggalkan riwayat dari Hammad bin Salamah. Tanpa kita berpandir macam-macam tentang Hammad bin Salamah.
bisa jadi human error atau ada kesalahan hafalan dan sebagainya. Riwayat Ma'mar kadada lalu sebuting-buting lafaz menyebut abah Nabi di neraka. Idza mararta biqabri kafirin, dan Nabi kalau ikam melewati kuburan orang kafir, fabashshirhu binnar. Itu jak riwayatnya. Ketika ditakuni Arab Badui di mana abah ulun ya Rasulullah, ujar Nabi idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Kalau ikam melewati kuburan orang yang mati kafir, kada beriman sampai mati, fabashshirhu binnar, kabarkan padanya ini akan masuk neraka. Kada ada tambahan abahku pun di neraka itu kada ada. Ini yang kita ikuti. Tapi Bib ini dalam riwayat Muslim. Nah, harus pian paham tadi. Bukan berarti taguk mantah-mantah juga. Karena bertentangan dengan standar kita sendiri memandang agungnya Rasulullah. Abah Nabi Jakada kau diselamatkan sidin, lalu kayak apa? Hendak berharap kita diselamatkan. Sedangkan Nabi luar biasa keagungannya. Sayyidul Anbiya, abahnya para Nabi, wal mursalin, ketuanya para Rasul, pimpinan para Nabi dan Rasul. Keagungan yang dahsyat dimiliki sidin. Nah itu. Kira-kira paham situlah semalam. Kemudian ada lagi riwayat dalam Sahih Muslim juga. Apa? Ujar Nabi, istadzantu Rabbi an azura qabraha. Ketika mana Nabi menziarahi kubur ibu Sidin, Siti Aminah, aku minta izin Nabi kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibuku. Fa'adinali, diizinkan oleh Allah. Allah memberi izin pada Rasulullah menziarahi kubur Kuitan Sidin, Mama Sidin. Fasta'dzantuhu an astaghfirullah. Kemudian aku minta izin lagi pada Allah untuk memintakan ampun kepada ibuku. Falam ya'dzan li, tapi Allah kada mengizinkannya. Nah, riwayat ini dipahami oleh mereka yang memahami abah Nabi di neraka. Dijadikannya satu paket riwayat ini bahwa mama Nabi pun di neraka. Apa dalilnya? Rasulullah kada diberi izin memintakan ampun gesan Mama Sidin. Lalu dijadikan satu paket abah Nabi, mama Nabi di neraka. Diceramahakan. Kita serang balik, abah Hikam mungkin di neraka, nang sudah dikubur tuh, sarik. Abah Nabi ini ceramahkan di neraka. Ketika kita serang balik, abah Hikam bisa di neraka juga tuh. Lenyak dikubur tuh. Tampar kah? Hah? Abah Nabi Ikam sambat di neraka Ikam dengan nyamannya. Mama Nabi Ikam sambat di neraka dengan nyamannya mau ucapi. Dan apakah mungkin Nabi itu terlahir dari rahim orang yang kafir? Apa mungkin Nabi lahir dari sulbi orang kafir? Sedangkan dalam Al-Quran sendiri ada firman Allah yang sudah kita baca di beberapa halaman sebelumnya. Ujar Allah, wa taqallubaka fisajidin. Perpindahan engkau wahai kekasihku Muhammad fisajidin, dari orang-orang yang ahli sujud. Dari mama abah, dari sulbi ke rahim, sampai ke kuitan Nabi, sajidin, orang ahli yang sujud. Sebenarnya lah, mohon maaf banarulun, mereka-mereka yang ekstrim menyampaikan abah Nabi di neraka, mama Nabi di neraka, dan pernyataan-pernyataan lainnya yang kontroversial dari mereka ini, ujung-ujungnya menjauhkan kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abah Nabi neraka, mama Nabi di neraka. Maulid Nabi bid'ah. Peringatan Maulid Nabi bid'ah. Kuburan-kuburan para wali ratakan dengan tanah. Peninggalan-peninggalan rumah-rumah Nabi di Madinah Bahari, peninggalan-peninggalan Rasulullah, rumah Sidin, tempat lahir Sidin, dan segala macam berkaitan lawan Nabi ratakan. Karena orang musyrik betabaruk. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sama aja kayak manusia yang lain, kada ada perbedaan cucu Nabi itu. Jadi kalau dikumpulkan seberataan pernyataan-pernyataan mereka, termasuk abah Nabi di neraka, mama Nabi di neraka, ujung-ujungnya umat nang awam akan berkeyakinan Nabi orang biasa. Iya kada? Mbak abah Sidin kada selamat, mama Sidin kada selamat, ziarah kubur Sidin kada dianjurakan. Maulid Sidin bid'ah, kada usah memuji Sidin berlebihan. Ujar buahnya nih.
Ahlul bait Nabi Hasan Husain itu kada ada fadilatnya, kada ada kelebihannya, cucu Nabi. Kuburan-kuburan wali-wali ratakan dengan alasan karena orang musyrik ziarah menyekutukan Allah. Ujung-ujungnya umat makin jauh lawan Nabi. Iya kada? Wah, Nabi orang biasa aja umat. Nah, ini bahayanya pemahaman itu. Lalu masalah hadis riwayat Muslim Nabi kada diberi izin untuk menziarahi Ibu Sidin, bagaimana takwilnya? Bagaimana kita Ahlussunnah memahami? Yang pertama lihat hadisnya. Ujar Nabi, "Ista'dzantu rabbi an azura qabraha." Aku minta izin pada Allah menziarahi mamaku, kuburan ibuku, dan diizinkan. Nah, ini sudah jelas. Allah mengizinkan Nabi menziarahi kubur Ibu Sidin. Ini bukti nyata bahwa Ibu Sidin bukan orang kafir. Kalau memang Ibu Sidin mati kafir, sebagaimana klaim segelintir yang ekstrim, kenapa Allah mengizinkan Nabi menziarahi kubur orang kafir? Itu penting. Walau ternyata kelanjutan hadis, aku minta izin lagi, jadi Nabi meminta ampun gesan ibuku, tapi kada diberi izin. Ini bukan serta-merta disimpulkan kalau Nabi minta izin, minta ampun, ternyata kada diizinkan, berarti Ibu Sidin mati kafir. Kada kawa kayak itu menyimpulkan. Toh diziarahi jadi izinkan, urusan istighfar kada diberi izin oleh Allah, bisa jadi kenapa pulang minta izin untuk istighfar sedangkan aku ampuni dah, karena itu rahim na mengandung ikam. Wahai kekasihku Muhammad. Bisa jadi kayak itu takwilnya. Dan ini ditunjang dengan pemahaman dasar kita akan agungnya Rasulullah. Kada mungkin Sidin lahir dari rahim orang yang kada beriman, orang yang kada ahli dalam bertauhid sujud kepada Allah. Sama hanya pian mengatakan Nabi terlahir dari rahim orang yang kafir musyrik. Maulah ujung-ujungnya merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kenapa jadi ulun-ulang? Supaya lebih memahamkan kita seberataan, memantapkan kita benar. Karena mohon maaf benar, mereka-mereka yang menyerang abah Nabi, mama Nabi di neraka, terkadang dibungkus dengan bungkusan ilmiah. Wah, kalau ceramahnya rapi. Memang kehebatan buhannya lah, supaya yang kada terkecoh nih. Tiap ceramah tuh kada bercanda. Serius terus. Serius majelisnya. Sehingga orang awam terjebak. Karena serius pasti bujur sudah nih. Padahal belum tentu. Sedangkan kita kebanyakan Ahlussunnah, kiai-kiai kita banyak guyonnya dalam ceramah. Lalu orang nang awam mengikuti nang serius tadi. Padahal nang serius bisa jadi luput, nang guyon tadi berbobot sesuai referensi kitab. Nah, jangan jauh-jauh dari majelis ulama Ahlussunnah. Kalau pinapian tamakan doktrin-doktrin yang menjauhkan kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Standar logikanya, kalau kuitan Nabi, mama Nabi dan ibu Nabi di neraka, behimat kita minta syafaat Sidin jangan ada penyelamatan kuitan, ya apa? Artinya kada mungkin sudah kayak itu tuh kada mungkin. Sedangkan yang kita baca sebelumnya ulama muhaqqiqin, ulama-ulama yang sudah sampai maqam yang bukan pembahasan kitab lagi, mereka meriwayatkan satu riwayat bahwa abah dan mama Nabi itu dihidupkan lagi oleh Nabi untuk bersyahadat kepada Nabi, kemudian diwafatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang selanjutnya, sin ma hiya khasaisuhu sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, apa saja keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini pertanyaan berikutnya, khasais. Apa gerang keistimewaan Rasulullah itu apa aja? Jim atau jawab, qadimtaza nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya bi khasaisa katsiratin. Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam imtaza, berbeda dibandingkan nabi-nabi yang lain dengan keistimewaan yang banyak. Rasulullah itu kalau dibanding Rasul dan Nabi yang lain banyak kelebihan-kelebihan, kayak itu jawabannya. Minha, termasuk dari keistimewaan atau kelebihan Nabi Muhammad, kaunuhu khatamal anbiya wa rusul.
Rasulullah itu panutup para nabi dan rasul. Panutup. Ini keistimewaan. Nabi-nabi sebelum sidin kada panutup. Tapi nabi khatam, panutup seluruh nabi dan rasul. Artinya kada ada lagi nabi, kada ada lagi rasul setelah sidin wafat. Fala nabiyya ba'dahu wala rasul. Kada ada lagi nabi setelah sidin wafat dan kada ada rasul lagi. Kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad mati, meninggal, maka yang mengaku nabi tadi keramput, berdusta. Dan ada dalam tarikh, dalam sejarah setelah Nabi meninggal, yang mengaku nabi itu ada. Musailamah Al-Kadzab. Pernahlah mendengar kisah Musailamah Al-Kadzab ya? Musailamah ngarannya. Setelah Nabi meninggalnya mengaku nabi. Tujuannya apa? Mengumpulkan massa, mencari duit, mencari wanita. Namun ada yang menaguk pandirannya. Ada yang percaya kalau pian baca sejarah itu Musailamah Al-Kadzab mengaku nabi, ada aja pengikutnya. Seakan-akan Allah hendak memberitahu kita banyak juga manusia yang mohon maaf benar sama tambuk di dunia ini. Pian ingatlah kisah bahari di Indonesia, Lia Eden. Ingatlah yang Lia Eden di provinsi Jawa Barat yang mungkin 15 tahunan yang lewat lebih bisa. Oh lebih. Itu awal 2000-an. Belum ke Yaman lagi itu. Ada Lia Eden bahari bebinian mengaku malaikat Jibril. Membuka aliran. Ampun maaf benar pengikutnya ada kada? Ada pengikutnya, sugi-sugi pulang. Mobil-mobil mewah pengikutnya. Bebinian mengaku malaikat Jibril. Ada yang percaya loh. Inilah negeri plus 62. Locok. Nang pintar-pintar pengikutnya, berduit. Artinya pintar mencari duit, berusaha. Seakan Allah secara kada langsung memadahi kita. Jangan heran nih kam. Mulai zaman Musailamah Al-Kadzab tuh ada pengikutnya. Nang buka ramput bepada Nabi, bepada Rasul. Apalagi bepada Jibril. Ulun nih, jaka ulun hidup di hadapan Lia Eden yang mengaku malaikat Jibril. Ulun bawai bepandir kisah-kisah aja di hadapan pengikutnya tentunya. Oh pian kah nang malaikat Jibril? Iya dia. Lia Eden yang kita pandiri nih. Pian ini kah malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada para nabi-nabi sampai Nabi Muhammad? Iya, dia pasti menjawab iyanya. Menjawab kada, pengikutnya bukan. Iya dia. Oh berarti pian yang turun dari langit yang membawa wahyu Al-Quran. Iya. Tolong sebutakan pan surat Ali Imran ayat sekian kayak apa bacaannya. Nyanyuk kami. Kepada Jibril. Kayak apa ayat sekian, surat sekian. Hadang melek Google halo aja. Ayat apa? Kepada Jibril. Kalau malaikat pasti tahu. Nah itu. Adalah pengikutnya. Rasulullah Nabi kita Muhammad itu penutup para nabi, penutup para rasul. Ada Musailamah Al-Kadzab bekaku. Kisahnya lucu Musailamah itu. Termasuk ada pengikut Musailamah itu. Rasulullah itu kan termasuk mukjizat sidin. Ada Sayyidina Qatadah. Sayyidina Qatadah itu sahabat Nabi, 4 perang lawan Nabi. 4 perang lawan Rasulullah. Kenapa? Nah mata sidin karena melindungi Nabi. Tapacul mata sidin, begelantungan. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah mata ulun nah rusak. Ujar Nabi, pian hendak aku baiki di sini kah? Atau jadi pahala aja gasan di akhirat? Apa hendak aku baiki mata ikam di sini atau jadi pahala aja di akhirat ya Nabi? Apa jawaban Sayyidina Qatadah? Ya Rasulullah, inni uhibbun nisa. Ulun ini masih ketujuh binian. Kalau mata nang kayak ini picak sebelah, kayaknya binian kedahakon lagi ulun kawin nih. Tertawa Nabi tersenyum, Nabi baiki dijapai Nabi bebulik kayak asal. Bahkan jadi Sayyidina Qatadah ini mataku yang disembuhkan Nabi lebih tajam sampai ke tuha dibanding mata sebelahnya yang kada sakit sama sekali. Cerita itu masyhur di kalangan sahabat. Nah Musailamah yang mengaku Nabi, kisah-kisah anak itu juga. Datang anak buah Musailamah mata rusak sebelah. Wahai Nabi Allah, Nabi Musailamah, mata ulun rusak, tolong sembuhkan. Wah, Musailamah mengaku Nabi, sini dia. Dipusut oleh Musailamah, picak keduanya. Istidraj dari Allah. Allah memutihkan ini ke rambut Nabi palsu. Dan banyak kisah Musailamah yang lain yang locok kisahnya. Gara-gara mengaku Nabi, Allah tunjukkan kedustaannya langsung.
Mata ulun sebelah, wahai Nabi Musailamah. Sini aja deh. Japanya picak kedua aja. La ilaha illallah. Mengaku Nabi. Kalau Musailamah tuh Nabi, kadang nyamannya sholawat. Allahumma sholli ala Musailamah. Wah, ada. Apalagi di Indonesia bari ada Nabi Tugimin. Ada nemu aku Nabi ngaran asli Tugimin. Nyamanlah sholawat. Allahumma sholli ala Tugimin. Nah, itulah nabi-nabi palsu tadi. La ilaha illallah. Nah, Nabi keistimewaan sidin pertama khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Sehingga tak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad wafat. Kemudian lagi keistimewaan nabi yang lain. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ana Muhammadun an-nabiyul ummi. Aku adalah Muhammad, seorang nabi yang ummi. Ummi ini diartikan buta huruf. La nabiyya ba'di, kadada lagi nabi setelahku, ujar Rasulullah. Utitu jawami'al kalim wa khawatimah. Aku telah diberi jawami'al kalim, intisari daripada kalimat atau ucapan, wa khawatimah, dan penutup daripada ucapan-ucapan. Maksudnya apa? Ujar Nabi itu, ketika aku berpandar kada panjang lebar, tapi papadahanku itu maknanya kalau dijabarkan luas. Singkat padat tapi maknanya panjang. Nah, itu jawami'ul kalim. Wa minha, termasuk daripada keistimewaan Rasulullah, tafdiluhu 'alal anbiya wal mursalin wal khalaiqi ajmain. Rasulullah lebih afdal dibanding nabi-nabi dan rasul serta seberataan makhluk samunyaan. Rasulullah paling afdalnya makhluk Allah. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Aku, ujar Nabi, adalah pimpinannya seluruh umat manusia. Aku pimpinannya seluruh keturunan dari Adam. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wala fakhra, dan kadada kebanggaan atas itu. Nabi berucap tadi, aku aja Nabi. Sayyidu, pimpinannya waladi Adam, seluruh keturunan manusia. Yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak Allah tampaikan makom tersebut. Wala fakhra, dan kadada kebanggaan atas itu. Artinya aku ada sombong ya Nabi. Berucap ini kada sombong. Sebagian ulama mengartikan wala fakhra ay wala fakhra fawqa hadzal fakhri. Kadada lagi nang bisa berbangga sebagaimana kebanggaan tertinggi yang Nabi sampaikan ini. Sebagian ulama itu mengartikan wala fakhra. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra, dan ujar Nabi, di tanganku kelak akan ada panji yang disebut panji alhamdu. Bendera atau panji yang aku aja akan memegangnya hari kiamat. Wa ma min nabiyyin yauma idzin adam faman siwah illa tahta liwa'i. Tidaklah ada seorang nabi dari nabi manapun di hari kiamat itu mengecualikan mereka berada di bawah benderaku, di bawah panjiku, ya Nabi. Wa ana awwalu man tanshaqqul ardu anhu wala fakhra, dan aku adalah orang yang pertama dibelah tanah baginya. Artinya aku orang pertama yang dibangkitkan Allah hari kiamat dari kubur. Wala fakhra, dan aku kada berbangga dengan hal itu, kada sombong ya Nabi. Wa fi riwayatin ukhra, riwayat lain Nabi bersabda, wa ana akramul awwalina wal akhirin 'ala Allah wala fakhra. Aku adalah paling mulianya orang-orang terdahulu dan paling mulianya generasi selanjutnya di sisi Allah, wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan atas itu. Termasuk keistimewaan Nabi yang lain, wa minha umumu risalatihi ila jinni wal insi wal arab wal ajam, yaitu risalah yang sidin bawa, dakwahnya sidin itu mencakup gasan bangsa jin, bangsa manusia, bangsa Arab, dan bangsa ajam. Artinya seberataan umat manusia, begitu pula bangsa jin berataan, menjadi target dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan nabi-nabi yang lain diutus untuk dakwah pada kaumnya aja masing-masing. Ibarat nabi-nabi terdahulu diutus Allah untuk kaumnya, diutus dengan wilayah tertentu aja. Engkau diutus sebagai nabi dan rasul wilayah A. Artinya untuk umat kabilah A. Di luar pada itu kada. Nabi fulan kayak itu juga, nabi fulan kayak itu juga. Adapun nabi kita Muhammad, risalah sidin untuk seluruh umat manusia, bangsa ajam, bangsa Arab, jin, manusia, seberataan dari seluruh benua yang ada di dunia ini. Seberataan menjadi umat sidin, target dalam dakwahnya beliau. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Ujar Nabi, aku telah diberikan 5 perkara yang mana nabi manapun belum pernah diberikan kelimanya. Aku diberikan Allah 5 perkara yang mana nabi-nabi yang lain sebelum aku kada diberi kelimanya ini. Yang pertama, ajar Nabi, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan Allah pertolongan dengan ar-ru'bi, rasa takut nang menyerang hati musuh dengan jarak 1 bulan. Pahamlah yang maksudnya? Keistimewaan Nabi dari 5 hal ini, jar Nabi, aku ditolong Allah dengan rasa takut nang Allah tanam di hati musuh, walau jarak perjalanannya menuju aku masih 1 bulan jarak tempuh. Musuh tu masih 1 bulan jarak tempuh hendak menyerang Nabi. Allah lempar di hati mereka para musuh hendak beparak ar-ru'ub, rasa takutan. Hawai dah. Kada jadi gin aku kalau pina mati aku ditimpas buan sahabat-sahabatnya Muhammad. Artinya belum lagi beparak musuh sudah Allah tanam di hati mereka rasa takut. Jarak 1 bulan tempuh lagi. Nah ini nang harap. Terkadang kan ada sebagian kita, aku taguh timpas, aku taguh digayat, taguh digurinda. Itu bagi ulun kada harap. Yang harap itu ketika seseorang musuh hendak menimpas, belum lagi tercapai awak, takutan beduh buka. Ini lebih harap daripada nang sudah ada sentuhan fisik. Sawat tertampar, tangan musuh patah, tapi sawat tertampar, kada harap bagi ulun. Nang harap musuh kada wani beparak, itu nang harap. Emosi meledak, tampar, bunuh inya. Sekalinya jarak 5 kilo lagi tiba-tiba sanyup-sanyup seorang, aduh kada jadi gin. Kalau bina aku ini, kalau bina, lalu memutuskan kada jadi menyerang. Nah, kayak itu gambaran ar-ru'ub itu. Ujar Nabi, aku ditolong Allah dengan ar-ru'ub. Musuh-musuhku jarak tempuh 1 bulan perjalanan lagi langsung takutanan beparak lawan Nabi. Wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan dijadikan kepadaku, jar Nabi, tanah itu, permukaan tanah dimanapun boleh dijadikan masjid atau tempat ibadah bagiku dan dijadikan suci bagiku. Nabi-nabi terdahulu kada kawa sembarangan beribadah. Harus di tempatnya masing-masing, ada tempat khususnya. Kalau kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, dimanapun pian anak sembayang sah, di kartak katu di aspal sembayang sah, asal suci itu aspalnya. Tapi ingat, kalau mobil lewat, viral pian nak kajian siapa pulang ini, murid siapa ini, murid Habib Hasan je. Oh, lenong supan. Jangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu shalah falyusalli. Nah, ini lanjutan tadi masih. Siapapun dari umatku yang sampai baginya waktu sholat, maka hendaknya ia sholat. Kada perlu mencari tempat ibadah dahulu. Standarnya itu dalam fikih, dimanapun sembahyang sah. Yang penting suci. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan kepadaku harta rampasan perang, walam tuhalal li ahadin min qabli. Dan umat yang terdahulu atau nabi-nabi terdahulu kada dihalalkan Allah harta rampasan perang. Yang keempat, wa utitu syafa'ah. Aku diberikan Allah wewenang untuk memberi pertolongan hari kiamat, syafaat yang besar yang mengalahkan syafaat nabi-nabi yang lain. Yang kelima dan terakhir, kana nabi yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila nasi amatan. Nabi-nabi terdahulu
itu diutusnya khusus gesan umatnya masing-masing, sedangkan aku diutus Allah untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali, ujar Nabi. Nah ini 5 yang diberikan kepadaku, nang kada diberikan pada nabi-nabi yang lain, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha anallahu taala ja'ala ummatahu khairul umam, wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan untuk belajar di majelis ilmu sehingga menjadi muslim dan muslimah yang kuat keagamaannya, kadang mudah terbawa arus ke sana kemari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan isya.